Bercanda ya Mas Usman. Bercanda. Aman lah ya, Iya. aman. Saya masih polos kok, aman. Waduh, polos ini ada dua Mas, hitam atau putih nih. Putih. Tak pemilih 55% kan dari Gen Z. Oh, mendominasi ya. Mendominasi juga itu. Menurut saya yang seharusnya sebagai strategi politik juga untuk memenangkan suatu paslon itu. Sekarang tuh dari Gen Z tuh berani ada yang mencalonkan diri Wis. sebagai calon. Bahkan di sini pun ada. Itu bahkan belum lulus kuliah pun itu ada yang mencalonkan diri dari jadi caleg. Gen Z sudah mulai mengambil aksi berarti Mengambil ini. aksi, betul sekali. Mulai mengambil aksi dan mulai mendominasi. Ya. Halangan kita dalam kita berdemokrasi yang seharusnya kita menggunakan media sosial itu menggunakan dengan baik gitu. Jangan memanfaatkan media sosial itu dengan tidak baik gitu. Untuk kejahatan. Jangan. Menurut pribadi saya, Gen Z lebih terpengaruh karena FYP sih. Mungkin itu benar atau enggaknya ya, setahu saya itu ya. Standar TikTok. Ya semoga sih kesimpulannya Gen Z ini dapat membangun demokrasi lebih baik lagi. Selamat datang sahabat Bawaslu, balik lagi kita di podcast Bawor, Bawaslu Banyumas Ngobrol. Bersama saya selaku host, perkenalkan nama saya Zaki Bintang Erlangga. Kali ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik untuk kalangan muda nih, yaitu demokrasi versi Gen Z. Di sini saya bawa dua narasumber yang dari kalangan muda juga, pegiat demokrasi di Kabupaten Banyumas nih. Ada Mas Akmal Hussein. Dari mana Mas Akmal? Kemungkinan saya dari tadi ya. Oh, cukup menarik juga dari tadi ya. Enggak. Mungkin yang belum tahu Mas Akmal ini dari relawan cyber Bawaslu Kabupaten Banyumas. Betul? Betul. Terus masih ada satu lagi narasumber yang sangat fenomenal di Kabupaten Banyumas, cukup aktif juga di berbagai organisasi, yaitu ada Mas Usman Maulana. Mas Usman, perkenalkan diri Mas Usman. Oke, makasih Mas Zaki. Perkenalkan nama saya Usman, saya dari pemantau Presiden Demokrasi Bangsa Kabupaten Banyumas dan juga anggota relawan cyber. Double ya Mas? Iya, double. Waduh. Mas, seperti badannya. Waduh. Seperti badan. Kalau itu sih saya no comment ya. Ini takut para penonton nih nanti komen yang enggak lagi. Saya no comment aja lah, cari aman. Bisa sih dibelah dua sih. Waduh. Oke, mungkin yang ringan-ringan dulu nih. Gimana, sudah makan? Pertanyaan sudah, Mas Usman sudah. Ini belum makan apa ya dengarnya? Waduh. Habis ini Mas Zaki harus beliin rocket chicken ini. Waduh, tenang Mas, nanti kita pulang sate dori kali, enak. Siap. Sate kambingan, waduh. Apalagi kemarin habis Idul Adha. Sehat kan tapi? Alhamdulillah belum sembelih Mas, aman. Selamat kemarin ya. Selamat. Aduh, bahaya juga ini. Menjuru ke arah sana-sana ini, saya nggak berani ini. Waduh. Nih Mas Usman memang mancing-mancing nih. Mancing-mancing kalian nih para netizen nih. Nanti komen-komen yang enggak lagi dikira wah nih hostnya juga mancing-mancing. Enggak. Bercanda ya Mas Usman. Bercanda. Aman lah ya. Iya, aman. Saya masih polos kok, aman. Waduh, polos ini ada dua Mas, hitam atau putih nih? Putih. Oh, putih. Alhamdulillah bikhair. Sehat kan semuanya, sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas Usman dari di luar dari organisasian ini? Kesibukan saya itu sekarang lagi kerja yang tidak bermitra, cuma bisa kerja tuh berbagai jam yang saya sukai. Saya tuh sekarang tuh jadi driver online gitu. Driver ojol gitu ya Mas? Iya betul. Kalau Mas Akmal? Kalau saya kesibukannya pengacara Mas. Pengangguran banyak acara. Wah sekali Mas, pengacara. Waduh, pengacara. Ada aja kegiatannya. Pokoknya kesibukannya itu mencari kesibukan. Betul. Waduh, sama seperti saya sih Mas. Enggak, kalau saya sih baru mau masuk kuliah ini. Baru daftar tadi kebetulan. Gitu. Gimana nih Mas kemarin di organisasi kalian nih dari cyber sendiri ataupun perisai dari pilkada kemarin, perkembangannya apa atau ada sedikit evaluasi atau gimana nih? Ada share-share yang asik-asiknya aja dulu kali. Biar
para penonton terutama kaula muda nih buat kedepannya tertarik gitu biar pada melek tentang demokrasi, apa itu demokrasi gitu. Share-share aja pengalaman. Waktu kemarin ya pemilu kita sebenarnya cukup meriah ya menurut saya ya. Apalagi kalau di Banyumas sendiri itu kan masih dalam hal tahapan awal untuk para pemantau, untuk para relawan cyber ikut terjun ke lapangan gitu ya. Oke. Dalam itu kita melihat ya semestinya dalam hal pemilu tahun-tahun sebelumnya. Cuma kan yang mungkinnya agak beda di sini kan yaitu kembali lagi ke kita relawan cyber pemantau juga ya baru tahun pertama ya. Ya, tahun pertama 2024 kemarin itu ikut langsung terjun ke lapangan mengawasi para teknis-teknis yang panitia penyelenggara pemilu gitu. Betul. Oh, khususnya untuk relawan cyber nih, berarti kalian ini bergerak terfokus pada bidang cyber di media sosial atau juga terjun di lapangan untuk pemantauan? Untuk kemarin karena kita juga apa ya baru awalan pun juga langsung terjun lewat media juga kita melihat apa ya kasus-kasus hoax gitu yang dimana itu perlu kita tangani juga kita membantu pemantau yang lain turun ke lapangan gitu. Oke, kalau dari segi Perisai Demokrasi Bangsa nih, soalnya kan baru juga kan, sama-sama baru nih, gimana di lapangan? Iya, untuk Perisai Demokrasi Bangsa itu terbentuknya tuh ini pada tahun 2023 itu pas sebelum pas sesudah reor dari pimpinan Ketua Bawaslu Jawa Tengah Provinsi gitu ya. Itu awalnya tuh emang dari Perisai Demokrasi Bangsa itu terbentuk tuh karena ada kesinambungan. Perisai Demokrasi Bangsa itu terbentuk dari alumni SKPP dan P2P. Dan itu emang di bawah naungannya Bawaslu kabupaten kota dan terbentuknya itu di tahun 2023 itu baru kita rilis dan sudah diresmikan juga oleh Bu Anik dan juga Pak Amin selaku Ketua Bawaslu Jawa Tengah. Dan untuk pas awalnya itu kita mendaftarkan diri itu pada 1 Juni 2024 itu pas 1 Juni 2023 ya 1 Juni 2023 itu kita mendaftarkan diri sebagai pemantau Pilpres itu di kabupaten itu di provinsi. Dan itu ya kalian tahu sendiri lah aspek memantau itu masih kemana, pasti kan memantau nggak di media sosial juga, pasti di tatap muka langsung di lapangan langsung. Dan itu yang paling banyak menimbulkan hoaxnya tuh ya berada di media sosial juga, sama kayak cyber. Pemantau itu lihatnya tuh di medsosnya juga, tapi untuk pemantau juga melihatnya juga tuh di lapangan juga. Oke, berarti dari tahapan pemilu maupun pilkada kemarin dari cyber dan perisai juga itu saling berkesinambungan, saling bekerja sama untuk pemantauan, berkolaborasi bersama supaya menjaga ini loh demokrasi supaya tidak hancur karena isu hoax ataupun politik sara atau apapun itu. Yes. Tuh, oke. Mau tanya nih, kalian kan termasuk masih generasi muda ya, Gen Z ya masuknya kan. Iya. Nah, kalau untuk pandangan kalian sendiri tentang Gen Z ini mengenai apatisme politik dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi itu kira-kira Gen Z bisa apa enggak? Bagaimana Gen Z-nya itu? Siap enggak? Saya dulu ya. Kemungkinan untuk Gen Z menangani apatisme dalam hal politik kayaknya bisa ya. Karena setahu saya juga kemarin ya pemilu 2024 itu kan awal mula Gen Z ikut politik kan hitungannya ya kan. Betul. Awal mula ya terutama ya dalam data peserta pemilih 55% kan dari Gen Z. Oh, mendominasi ya. Mendominasi juga itu menurut saya yang seharusnya sebagai strategi politik juga untuk memenangkan suatu paslon itu. Oke, kalau dari Risa sendiri nih, ini kan pemantau. Melihat Gen Z gimana kemarin? Kalau melihat Gen Z sekarang tuh ya sangatlah lebih berani daripada yang dari dulu itu, karena emang sama kayak Mas Cameng itu sekarang tuh dari Gen Z tuh berani ada yang mencalonkan diri sebagai calon, bahkan di sini pun ada itu, bahkan belum lulus kuliah pun itu ada yang mencalonkan diri dari jadi caleg
Dan itu emang sudah disetting lah oleh beberapa petinggi yang berada di dewan gitu teman. Dan itu apa ya, itu bukanlah hal yang biasa, tapi itu luar biasa sekali karena emang kita tuh sebagai pengkritik juga dan juga sebagai pemilih dan juga sebagai pemilih. Oleh karena itu untuk masalah keberanian pemuda atau keberanian kita sebagai milenial itu sangatlah diutamakan. Oke, berarti dari tahapan pemilu kemarin dan pilkada kemarin, Gen Z ini bukan cuma hanya aktif terlibat memantau, tapi juga terlibat dalam pemilihan tersebut ya. Iya. Dan jadi patokan sebagai kemenangan sebenarnya, karena 55% itu rata-rata dari Gen Z. Gen Z sudah mulai mengambil aksi berarti Mengambil ini. aksi betul Mengambil aksi. sekali. Mulai mengambil aksi dan mulai mendominasi. Ya, dan kebanyakan kan untuk masalah pemenangan pun dan pemuda tuh malah Gen Z tuh malah bertarung loh antara satu tuh ingin keadilan dan Iya. antara satu tuh ingin menjadi naikin jabatan gitu tingkatan. Kembali lagi tergantung tujuannya masing-masing Ya, ya. mindsetnya masing-masing itu. Itulah Gen Z Kepentingannya. sekarang. Tergantung membawa kepentingan apa Yes. gitu. Oke. Ini saya lanjut ke pertanyaan lain nih. Ada banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin lebih terfokus pada Mas Akmal ini karena mengenai tentang sosial media. Peran apa yang dimainkan media sosial dalam membentuk opini politik Gen Z dan bagaimana dampak terhadap demokrasi. Jadi Gen Z ini nanti memerankan apa di media sosial? Apakah berpengaruh di media sosial atau bagaimana? Sebenarnya dalam hal media sosial itu kan bukan hanya Gen Z ya sebenarnya. Iya. Di dalamnya kan ada yang udah milenial, ada kolonial juga. Waduh, bahaya ini. Jadi kan media sosial itu banyak orang yang gitu ya, yang dimana setahu saya ya kayak media sosial itu tempat kita berinteraksi, berkomunikasi, kita apa ya, bisa menyampaikan sesuatu informasi itu bisa dari dapat media sosial gitu. Tapi dalam hal menangani hoax terus seperti apa ya, FYP gitu ya, video FYP itu kan, itu sebenarnya di media sosial itu sangat gampang, sangat mudah gitu. Cuma yang kita perlu antisipasinya itu adalah gimana caranya hoax itu kita itu tidak melebar itu, menyebar luas itu. Gimana caranya gitu. Makanya dalam hal pemilu kemarin kita banyak lah menangani kasus-kasus yang dimana ada berita hoax tentang paslon ini, paslon A, B, paslon C, paslon D gitu. Yang ya mungkin itu sebagai apa namanya, sebagai halangan kita dalam kita berdemokrasi, yang seharusnya kita menggunakan media sosial itu menggunakan dengan baik gitu. Jangan memanfaatkan media sosial itu dengan tidak baik gitu, untuk kejahatan jangan. Oke. Kalau dari Mas Usman nih. Media sosial ya. Iya, kemarin kan di tahapan pemilu semua terlibat nih kan, melihat semua. Nah, tanggapan Mas Usman melihat di media sosial yang FYP ataupun traffic yang sedang di highlight ini. Itu ya sangatlah banyak banget sih ya, banyak banget ini ya, berita-berita yang nyata dan berita-berita yang hoax. Tapi kebanyakan tuh mereka tuh mengutamakan berita yang hoax dulu di masyarakat. Karena emang masyarakat tuh butuhnya tuh yang berita negatifnya dulu biar diseluruhkan. Dan kalau misalnya berita bagus tuh bakal disanjung-sanjungkan oleh pendukungnya. Ya contohnya gini. Untuk masalah berita media sosial itu untuk pemilu itu bukan pilpres saja, tapi teman-teman kan juga lihat sendiri kan pas di pilkada itu kayak gimana esensinya gitu ya. Iya, tendensinya tinggi sekali itu. Tinggi sekali, bahkan kita sebagai pemantau juga kita tuh disalahkan oleh warganya sendiri karena emang dikira itu kita tuh sebagai tim yang ranahnya emang mengadili bukan mengadili tapi melaporkan ke Bawaslu juga gitu. Walaupun emang dikira kita tuh di gaji ada dibayar ya, tapi kalau misalnya kita kan sudah ngomong sama masyarakat bahwa di media sosial itu kita sebagai memantau Iya. memantau dan juga mengingatkan ke
akun tersebut atau enggak akun dari partai itu supaya jangan jangan percaya dengan hoax apa gimana gitu. Itulah fungsinya kita cuma ingin mengingatkan di media sosial juga dan mengirim, dan ada pelanggaran atau gimana ya pasti kita screenshot, minta linknya, akan mengusut lah ya tuntas kayak gimana, supaya jelas. dan itu pun harus ada laporan juga gitu. Laporan juga perlu ada saksi juga. Nah itu sudah diajari juga sama tim waktu juga, dan kita tuh sebagai masyarakat juga harus ikut prosedur itu. Kalau misalnya ada pelanggaran ya kita laporkan. Oke, berarti kalian jika mendapat info nih yang sedang FYP atau yang sedang rame, otomatis kan langsung search infonya valid atau tidak, terus juga konfirmasi ulang juga ke pihak terkait seperti Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan, info tersebut valid atau enggak. Nah, tapi menurut kalian nih, Gen Z itu gampang percaya hoax apa enggak? Atau mereka sekarang udah yang kayak ada berita nih, mereka search dulu baru percaya atau langsung percaya gitu? Menurut kalian, lihat Gen Z sendiri? Menurut saya ya, menurut pribadi saya, Gen Z itu lebih terpengaruh karena FYP sih. Mungkin itu benar atau enggaknya ya, setahu saya itu ya. Standar TikTok. Ya mungkin seperti itu. Karena gini, Gen Z itu lebih suka yang viral-viral. Oke, betul. Ya benar, ada pepatah kayak no justice, no viral. Yang dimana semua harus viral dulu, baru ditindakan. Bahkan dalam hal berita hoax, informasi hoax pun kayaknya ya Gen Z itu nggak peduli itu benar apa salahnya. Yang penting rame dulu Yang aja penting nih. rame dulunya gitu. Ngikutin arus Iya. dulu. Masalah bener salahnya nanti belakang gitu. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan buat kalian, tapi lebih terkhusus buat Mas Usman. Ya. Terkait pilkada kemarin nih, untuk pemantau sendiri. Untuk beberapa daerah kan ada paslon tunggal ya Mas. Nah, dari pemantau sendiri kan kemarin mendapatkan mandat kalau nggak salah buat jadi saksi nih kalau di daerah tunggal tersebut jadi saksi kota kosong. Nah, sedangkan stereotip orang berarti pemantau ini adalah tim suksesnya kota kosong. Itu gimana Mas? Menurutnya? Iya menurutnya, karena kan? rame gitu loh kemarin, sempat rame. Sempat dicapnya gitu di lapangan kan, kalau kota kosong menang, weh seneng nih yang Saya pemantau. juga sempat masuk grup Waduh. fotonya tim ses itu. Waduh. Beneran. Saya masuk di grup ya, teman saya di situ. Oke, kamu masuk grup ini. Loh, saya kira saya pemantau gitu. Padahal di foto gitu. Nah kan pemantau itu kan di stereotipnya kayak gitu di masyarakat ramenya. Itu gimana Mas? Yang betul tuh seperti apa? Kenapa kok bisa pemantau menjadi saksi kota kosong kemarin? Itu karena ini sih, satu teman-teman. Sebenarnya di tahun 2019 itu ada juga yang dari luar Jawa atau di Pulau Jawa itu ya, ada yang pasangan tuh tunggal teman-teman. Iya. Dan di tahun 2024 tuh itu ada tiga di Jawa Tengah. Yang pertama Sidoarjo, yang kedua itu tetangga kita Brebes, dan yang terakhir itu Banyumas nih. Dan ekspektasi saya itu kagetnya tuh dari calon yang banyak itu dan wakilnya yang banyak itu kok malah mengerucut jadi Cuma satu gitu. Nah, itu dan di tab undang-undang itu kan bahwa pemantau tuh cuma memantau, bukan menjadi saksi ya, bukan atau tim menjadi sukses saksi manapun. tim sukses manapun. Ya kita emang sebagai saksi, tapi bukan termasuk ke ranah tim ses, bukan tim ses juga, tapi kita tuh tidak punya hak untuk menandatangankan dari KWK dari tim dari kota kosong pokok gitu teman-teman. Nah aslinya tuh enggak, cuma karena ada peraturan dari Bawaslu dan KPU bahwa paslon yang memang tidak ada saingannya atau paslon tunggal ya, atau enggak gini, ada paslon tunggal yang memang tidak ada saksinya bagaimana, otomatis kota kosong itu yang menandatangani itu dari pemantau.
Dan kebetulan yang tidak ada, yang ada calon tunggalnya itu ada 3, Banyumas, Brebes, dan Sukoharjo. Oke, berarti kalian ini mendapat mandat ya dari KPU, karena kan dari segi kota kosong sendiri itu memang tidak ada tim suksesnya, tidak ada orang-orangnya juga ya. Dan itu problematika Mas. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut saya gambaran apa ya, gampang mudahnya kayak kota kosong ya otomatis kan nggak ada tim sukses, nggak ada tim pemenangan ibaratnya kan. Adapun kan nggak boleh masuk, nggak boleh ikut serta kan, karena kan kota kosong. Makanya dimana seharusnya setiap nomor itu harus ada tim, kayak saksi, kayak sebagai administrasi. Iya. Oke. Jadi ya mungkin yang kota kosong pun kan gak ada ya. Iya. Makanya kita mungkin dialihkan ke situ, ke saksi. Dan masalah gini juga Mas Taman juga, untuk kota kosong tuh yang paling gede itu beritanya tuh nggak Brebes, nggak Banyumas, tapi yang paling besar tuh di Banyumas. Soalnya untuk masalah pemilihan pun itu dari timnya ini juga, tim paslon tuh mengirakan bahwa 90% itu mendukung tim paslon 1, tapi ternyata pas acara pencoblosan itu dari tim paslon 1 tuh mendapatkan 69%. Oke. Ketika itu kan menandakan bahwa ada nih dari mereka tuh yang terpengaruh dengan kota kosong, karena emang iklan-iklannya tuh lebih banyak di media sosial dan juga merambah ke masyarakat juga. Oh, berarti gini Mas, apakah dukungan terhadap kota kosong ini kan juga ramai juga ya di kalangan Gen Z ya? Apakah artinya si kalangan Gen Z ini meragukan tentang kapabilitas pemerintahan dan juga meragukan pada si calon tersebut? Yang ditakutkan kan nanti ujung-ujungnya juga korupsi, mending kota kosong aja yang orangnya tidak terlihat gitu loh. Akuntabilitasnya apakah diragukan untuk para calon-calon ini? Makanya mereka lebih condong ke kota kosong. Kalau pandangan pribadi saya ya, mungkin lebih ke pemikiran seseorang Gen Z. Ya. Balik lagi ke apa ya, pikiran-pikiran individual mereka lah ya. Ya ada yang mungkin berpendapat lah nanti paling korupsi lah nanti ini itulah, mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang optimis nih, ini paslon yang baik nih, yang ini itulah, mungkin ada juga. Cuma kita kan nggak bisa menyetir pemikiran mereka juga kan. Yang dimana kita hanya bisa membantu apa yang seharusnya kita informasikan, yang benar, bukan yang hoax. Mungkin. Oke. Karena kan itu juga yang ditakutkan ya. Ya. Kota kosong yang kita takutkan ketika Gen Z ini memilih kota kosong bukan karena melihat orangnya dulu, tapi karena memang ketakutan itu sendiri yang muncul dari diri mereka sebelum terbukti gitu loh. Dan kebanyakan juga untuk masalah kampanyenya pun, untuk dari paslon itu pun sekarang beda. Yang terlihat tuh bukan sistem uangnya untuk masalah kampanye, untuk mengaitkan para pemuda dan para masyarakat. Tapi sistem itu sekarang tuh sembako. Jadinya tuh para masyarakat tuh nggak tahu, tapi mereka tuh masyarakat tuh mencari yang ada sembakonya baru dipilih. Itu yang sekarang tuh di tahun yang kelihatannya di periode pilkada tahun 2024 kayak gitu. Oke. Mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar kita ya buat pemilihan berikutnya. Nah, menurut kalian sih buat kedepannya nih, kira-kira apakah bakal seperti ini terus? Ini akan menjadi sebuah tantangan atau akan ada tantangan baru buat kedepannya nih, khususnya untuk para Gen Z? Karena Gen Z sendiri kan sudah mulai mendominasi ya untuk demokrasi ini. Nah itu kan juga Gen Z bakal menentukan arah kedepannya seperti apa. Tantangannya kira-kira seperti apa? Apakah sama seperti yang lalu-lalu atau akan berubah jadi lebih menakutkan atau lebih ringan tantangannya? Lebih nambah sih, lebih nambah. Bukan mengerikan ya, tapi lebih tambah esensinya. Soalnya gini,
Untuk masalah pilpres pun yang kemarin itu sudah dilantik, sekarang juga masih panas-panas di media sosial dan juga di mana, di secara lapangan pun juga ya ada gitu. Cuma untuk masalah paling banyak itu di media sosialnya, Iya soalnya betul. pilpres sudah selesai ya, terus juga pilkada sudah selesai. Teman-teman toh juga lihat sendiri gimana pas di TikTok, di IG, karena generasi Z itu kan lihat itu di media sosial juga ya. Kalau misalnya Iya. di lapangan pun juga beberapa pesan lah ya. Iya. Nah, dari TikTok, IG dan media sosial lain pun ada tim bupati atau ada kepala daerah yang terpilih itu membenarkan jalan atau enggak memfasilitasi masyarakatnya gimana. Itu pasti bakal dikomen sama netizen, dan mudah-mudahan yang pasti yang komen itu bakal bilangnya tuh yang ini. Contohnya ya, mohon maaf, itu kepala daerah dulu ngapain? Nah, itu. Itu yang dicap kayak gitu. Terus juga ada yang pendukung yang paslon yang kalah, mohon maaf ya, itu juga bilang bahwa ini kayak gini. Terus juga ada yang menyalahkan paslon yang kalah, gimana sih ini nggak kayak ini dong presinku, nggak kayak calon yang ini gitu. Maksudnya kita pasti begitu gitu. Nah itu tuh belum di tahun 2028, baru 2025, baru belum juga setahun presiden itu menjabat. Oke, betul. Dan itu juga belum dan ini juga belum ada setengah tahun dari bupati menjabat atau gubernur menjabat, udah ada sensi kayak gitu. Karena kayak gini juga sih Mas, yang saya lihat ya di media sosial, ketika kita kritis, ketika kita mengkomen, ketika kita mengkritiki sebuah kebijakan ataupun sebuah fasilitas yang belum memadai, kita komen. Gunanya itu memang tujuan kita membangun nih. Iya. Tapi pasti bakal ada selipan komen yang bilang, kalian aja memang kalian bisa bilang kayak gini karena kalian belum dapat bagiannya. Nah, itu gimana itu? Itu kan juga lumayan mengganggu ya. Maksudnya ketika kalangan muda ini kritis, sudah mulai melek akan pentingnya demokrasi, pentingnya memilih pemimpin. Tapi ketika mereka menyampaikan opini mereka, langsung dipatahkan oleh statement tersebut. Itu gimana menurut kalian? Kalau menurutku ya itulah zaman sekarang gitu loh. Itu berat. Ini apa namanya? Isinya bukan hanya orang yang asli tapi orang fiktif pun ada. Iya, betul. Akun fiktif. Akun Akun fiktif. fiktif. Ibanya kayak tangan asli sama tangan palsu gitu. Buzzer. mau nggak menyebutkan malah disebutkan. Namanya siapa, fotonya siapa, pas dicek nomornya kok beda foto gitu. Kok akunnya baru seminggu. Waduh. Karena seringnya seperti itu sih Mas. Kalau dari Mas Usman sendiri itu gimana? Menurut Mas Usman? Ya itulah, Mas itu sangat riskan gitu loh Mas. Sangat riskan karena apa ya? Itu tuh emang mengandung sesuatu yang perlu kita pahami, dan pasti kita tuh sebagai masyarakat juga komen itu pasti kita nggak ada kata-kata politik, kita tuh nggak ada mungkin bilang kata-kata yang biasa, karena kita ngomong pasti ada kalian pasti kita ngomong kata-kata politik. Iya. Nah kalau misal ada akun yang menjelek-jelekan akun tersebut atau orang yang di video tersebut, pasti kita sebagai naluri ya itulah naluri. pasti terbawa arus buat ingin mengkomen. Iya. Nah, karena kita sebagai Gen Z ya, kita cuma beberapa sifat: satu komen, dua diam tapi liatin doang, dan yang ketiga tuh mengetik dengan secara emosi. Iya. Nah pasti itu, nah itulah riskannya itu apalah. Nah itulah akan kita lihat ya dari sekarang sampai pilkada, sampai pilpres, pileg, dan pilkada selanjutnya. Oke. Karena gini juga sih Mas, kalau menurut pandangan saya ya,
dengan munculnya komen-komen tersebut yang ditakutkan buat kedepannya adalah para Gen Z ini maupun generasi yang lain itu nantinya akan takut untuk berkomentar. Nanti mereka bakal takut untuk menyampaikan apa opini mereka, apa pandangan mereka. Nah ya, ini kan bahaya juga ya buat kemajuan demokrasi kita. Takut terintermediasi, Takut disomasi. Tuh. Nah itu. Takut akunnya dihack. Nah, karena serangan-serangan dari media sosial ini memang lumayan gila ya. Terutama untuk para generasi tua sebelumnya nih. Karena rata-rata, sorry itu saya ini, terutama untuk para netizen bukannya bermaksud apa-apa, tapi dominan yang mengcounter omongan Gen Z ini adalah generasi sebelumnya. Ya, betul. Lah, menurut pandangan kalian, bagaimana cara Gen Z ini menyampaikan opini mereka supaya dapat diterima oleh generasi sebelumnya? Dengan komunikasi seperti apa? Ya, menurutku ya untuk yang lama ya, yang termasuknya generasi orang tua ya, Ya. itu ada kalanya tuh kita bakal kalau komen pasti kita nggak bisa, pasti kita cuma ngomongin apa yang kita ngomongin dan dibaik-baikin. Oke. Supaya kita tuh tidak melawan, walaupun emang dari akun atau enggak orang tua tersebut dari orang tua sih ya, dari generasi sebelumnya itu ngotot dan mohon maaf keras kepala gitu ya. Ya. Itu ya kita cuma mengingatkan dan kalau misalnya nggak bisa ketemu ya kita komen, tapi kalau misalnya lebih bagus ya kita ketemu ngobrol bareng kan kayak gimana, jangan sampai apa yang kita omongin dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan masyarakat inginkan diskat oleh generasi sebelumnya gitu. Oke. Kalau dari Mas Akmal sendiri? Kalau pandangan saya untuk terutama ya khususnya untuk Gen Z itu untuk kedepannya lebih ke mengutamakan riset terlebih dahulu daripada mengutamakan untuk tanggapan komentar, untuk menindaklanjuti video-video apa yang FYP itu. Yang menurut saya itu kurang kayak kurang kerjaan gitu loh. Oke. Kalau mau tahu lebih lagi terkait informasi yang lebih lanjut, mending cari informasi yang lain dulu, riset dulu, baru selanjutnya komen. Karena gini Mas, untuk orang tua ini kan, walaupun kita memberikan data, cuma pasti mereka bakal mengeluarkan jawaban, kalian tahu apa? Nah, kalian ini masih muda, kita ini udah melanglang buana sampai ujung dunia. Mau kita kasih data sekonkret apapun, mau pakai pasal-pasal juga, ada buktinya, ada saksinya juga agak sulit. Pasti bakal ditempis terus itu. Kalau pandangan saya ya, mungkin gini. Untuk menghadapi kayak sifat lah ya, Iya. sifat orang tua atau generasi sebelumnya. Menurut saya nggak usah terlalu diambil inilah, terlalu diambil tapi iya, diambil hati. Karena gini, kalau sekarang lebih baik kita mikirin apa yang seharusnya kita pikirkan untuk diri sendiri, terutama untuk diri sendiri individual, yang dimana ketika orang lain itu tidak bisa diingatkan, tidak bisa diajak untuk hal yang baik maupun tidak bisa diajak ngobrol, ya udah, menurut saya seperti itu sih. Karena orang udah nggak ada waktunya buat debat, buat adu-adu argumen. intinya mengingatkan gitu Mengingatkan. Kalau udah mengingatkan dan mau atau enggaknya itu bukan urusan kita. Menurut saya kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Berarti Gen Z ini kan sudah mulai mendominasi dan sudah mulai dewasa. nah Betul. Dan kita tahu sendiri sesuai pertanyaan saya yang sebelumnya itu komunikasi kita terhadap generasi sebelumnya itu lumayan buruk juga untuk penyampaiannya. Nah, bagaimana cara Gen Z menyampaikan informasi atau mendidik nanti generasi alpha ini yang lagi rame? Karena generasi alpha ini lumayan terancam juga. Mereka sudah mulai tumbuh di generasi AI yang apa-apa langsung instan dan informasinya sangat mudah menyebar. Nah, ini lebih sulit lagi nih. Kira-kira Gen Z memproteksinya seperti apa? Kalau pandangan saya jujur ya, untuk menghadapi Gen Alpha
itu belum menemukan yang tepat antara kita mendidik yang benar atau acuh tak acuh Pak, untuk generasi yang selanjutnya, terutama terhadap media ya. Karena gini ya, kita juga masih apa ya, minim komunikasi sama generasi yang sebelumnya ya, apalagi sama generasi selanjutnya gitu. Karena pandangan saya Gen Z itu sekarang lebih fokus ke ya pribadinya diri sendiri gitu. Lagi Gen Z-nya iya, nge-push diri lah iya ya. push diri itu, nggak mikirin generasi yang lain gitu, baik sebelum maupun selanjutnya. Itu menurut saya sih. Oke. Kalau dari Mas Usman mungkin Sama teman saya si Mas Akmal Hussein ya. oke. Akmal Hussein itu mau berbagi diri itu ya, tapi juga ingin mencari jati diri sendiri. Ya, kalau misalnya mau berbagi diri pasti ya emang itu perkataannya emang kesalahan-kesalahan yang lalu diperbaiki sekarang. Tapi ini tuh kebanyakan kita tuh ingin mencari jati diri karena emang generasi Z itu emang generasi yang umurnya tuh di atas 17 sampai kesekian lah, agak 20 tahun 25 sampai ke 40 kurangan gitu. Nah itu mereka pasti sedang mencari jati diri sendiri karena emang kebanyakan tuh fokusnya mereka tuh satu, setelah lulus mau ngapain, setelah dan pekerjaan mau ngapain, mau bojoh atau mau tidakah itu terserah dari kepribadian sendiri. Nah itu fokusnya dari generasi itu kayak gitu. Tapi untuk masalah kepemiluan apa gimana yang suka organisasi pasti akan ikut membantu generasi alpha, karena emang apalagi pas di kampus nih generasi alpha pasti bakal digerak-gerak nih sama generasi Z, mohon maaf yang belum lulus ya. Nah itu pasti bakal digerak-gerak buat ikut ambil dalam hal ranah pengkritisasi untuk masa demokrasi yang akan datang. Nah, dan itu bakal dimudahkan buat kita ngomongin ke generasi apa, karena generasi apa tuh masih bisa diomong. Tapi kalau udah masuk ke ranah umur di atas 20 tahun ke atas itu bakal susah. Nah makanya sekarang tuh kebanyakan yang mahasiswa sekarang tuh ya mau maaf kayak mengajak organisasi lain kayak mengikuti pas BKKMB, orientasi apa gimana pasti bakal disuntikkan dengan apa itu kritisasi buat operasi lapangan pas demo. Oke, mungkin kalau yang saya tangkap ya dari Gen Z ini buat ke Gen Alpha bukan mengajari tapi lebih memberikan contoh. Palingan Upgrade diri sendiri terus memberikan contoh supaya mereka belajar sendiri, memahami, supaya tidak ada salah penyampaian. Untuk masalah penyampaian sebenarnya ini Mas, gitu ya, benar-benar. Untuk masalah penyampaian itu dari diri sendiri. Kadang-kadang tuh kalau misalnya ada Gen Z yang sakit hati, yang tidak terbawa arus kebaikannya, tapi membawa arus yang emang sekaya tuh, maaf ya, rusuh bagaimana, pasti bakal diajarkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk masalah yang kuliah bagaimana, soalnya gini Mas, ada yang Gen Z, ada yang berpendidikan, ada yang cuma fokus untuk kesenangan Mas, Gen Z itu. Nah, pastinya kalau misalnya untuk yang Gen Z Alpha sekarang, biasanya untuk Alpha sekarang, untuk yang untuk yang berpendidikan bagaimana pasti ingin menebar kebaikan, mencontohkan yang baik-baik. Tapi kalau misalnya Gen Z untuk misalnya tuh di Gen Z yang yang tidak berpendidikan atau gimana pasti akan menjemuruskan hal itu. Karena saya melihatnya kan si Gen Alpha ini mereka lebih dominan mencontoh ya. Contoh simpelnya ketika mereka lihat apa yang mereka lihat di sosial media, mereka langsung menanamkan itu pada pola pikirnya. Nah yang saya takutkan kayak yang kemarin ini rame-rame anomali brain root kayak gitu. Dan nanti takutnya ketika Gen Alpha ini sudah dewasa, mereka bakal menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, terutama untuk demokrasi. Gampang terhasut itu.
Yang saya takutkan seperti itu. Ya semoga sih kesimpulannya Gen Z ini dapat membangun demokrasi lebih baik lagi. Bismillah. Untuk saling mengevaluasi diri aja, saling mengupgrade diri seperti apa yang kalian sampaikan tadi. Gen Z lebih fokus pada upgrade diri masing-masing gitu. Semoga Gen Z bisa berperan, Gen Z bisa mengambil kebijakan mungkin ke depannya, bisa berperan aktif untuk membangun bangsa dan negara supaya menuju Indonesia yang lebih baik. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan narsum saya ini, dua obrolan yang lumayan intens ya, lumayan penting juga buat kedepannya ini. Tapi nggak tahu penting tahu. Pada kamu gimana? Tergantung para penonton sih. Iya. Jika kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe, dan share ke saudara-saudara kalian, dan jangan lupa follow akun Bawaslu Kabupaten Banyumas. Terima kasih sahabat Bawaslu Banyumas. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.